Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Hanif Fadilah dengan NIM 1030 1233 029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas penilaian Manprok yang pertama mengenai infografis pada manajemen proyek TIK. Langsung saja, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama terlebih dahulu di sini mengenai apa pengertian dari manajemen proyek TIK. Di sini sesuai dengan infografis yang saya buat, yaitu merupakan sebuah proses perencanaan, koordinasi, dan mendelegasikan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang sesuai dengan permintaan pemangku kepentingan dan kebutuhan pasar. Nah, manajemen proyek TIK sendiri itu ibaratnya akan membantu mulai dari tahap awal hingga akhir, di mana proyek IT dapat mencakup pengembangan software, instalasi hardware, meningkatkan jaringan, analisis bisnis, maupun manajemen data. Kemudian poin yang kedua di mana ada beberapa poin dari karakteristik sebuah proyek, yaitu yang pertama ada bersifat sementara, kemudian produk atau jasa yang dihasilkan unik, terus membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area, di mana terkadang lintas departemen dalam suatu organisasi. Keempat, penuh dengan ketidakpastian. Kelima, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Keenam, memerlukan perencanaan, kemudian mempunyai objektif, dan terakhir yaitu sumber daya yang dilibatkan itu terbatas. Kemudian di sini lanjut mengenai jenis organisasi proyek. Nah, jenis organisasi proyek di sini ada tiga. Yang pertama ada organisasi fungsional, di mana anggota staf itu dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Kemudian ada organisasi projectized, yang dimana anggota staf itu disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Dan poin ketiga yang terakhir yaitu organisasi matriks, di mana organisasi matriks sendiri itu merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan organisasi projectized. Nah, ada beberapa poin ya untuk organisasi matriks sendiri itu ada tiga, yaitu weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Nah, apa aja sih bedanya di antara ketiga itu? Untuk weak matrix sendiri itu ibaratnya mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran sebagai koordinator atau yang membelajarkan untuk proyek. Kemudian ada balance metric, di mana balance metric itu mengenal tentang kebutuhan PM atau tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Nah, itu untuk balance metric. Dan terakhir untuk strong metric, di mana strong metric sendiri itu memiliki beberapa karakteristik dari organisasi project TZ dan PM, punya waktu tak terbatas dengan banyak kewenang dan staf administrasi proyek yang bisa dikatakan full time ya untuk strong metric. Kemudian saya lanjut mengenai poin keempat di sini, yaitu mengenai proses manajemen proyek, di mana ada 5 poin untuk proses manajemen proyek, yaitu initiating proses, planning proses, executing proses, monitoring and controlling proses, dan closing proses. Di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai 5 poin tersebut. Yang pertama dari initiating proses atau proses inisiasi, di mana proses ini itu memberikan gambaran global suatu proyek dengan tujuan untuk menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan sumber daya, asumsi, dan batasan dari sebuah proyek. Kemudian yang kedua ada planning proses atau proses perencanaan. Di sini biasanya digambarkan dengan deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi atau proses sebelumnya. Nah, dengan tujuan untuk menentukan peran, kualifikasi, tanggung jawab, serta jumlah personil untuk pelaksanaan sebuah proyek. Kemudian yang ketiga yaitu executing proses atau proses eksekusi, di mana eh, merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan, dengan tujuan itu untuk mengkoordinasikan kinerja dari tim proyek dan juga mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada. Yang keempat adalah proses monitoring and controlling proses atau ya proses pengontrolan.
Proses pengontrolan ini merupakan eh, mengontrol ya tentunya setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan pastinya memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan. Terakhir ada closing proses di mana ya proses penutupan namanya ya, di mana memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan, dan tujuannya itu mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal. Oke, mungkin itu untuk poin keempat. Saya lanjut untuk menjelaskan poin kelima mengenai sertifikasi apa saja yang diambil. Di sini saya mengambil dari website toms.id ya, ada 5 poin untuk sertifikasi. Yang pertama yaitu PMP atau Project Management Professional. Kemudian ada Prince 2, Projects in Controlled Environments. Ketiga, CAPM atau Certified Associate in Project Management. Keempat ada CSP, Certificate Scrum Professional, dan terakhir ada Project Plus. Mungkin akan saya jelaskan salah satu saja dari kelima itu. Mengenai saya ambil PMP saja, di mana PMP sendiri itu merupakan salah satu sertifikasi manajemen proyek tertua dan paling terkenal saat ini. Didapuk sebagai salah satu sertifikasi project manager paling bergengsi. Kali ini tentu bukan tanpa alasan kuat. Faktanya project manager yang ingin mengambil sertifikasi PMP ini itu harus memiliki pengalaman praktis selama kurang lebih minimal 3 tahun di bidang manajemen proyek. Kemudian poin terakhir ya mengenai tools apa saja yang digunakan. Di sini yang pertama ada Jira, kemudian ada ProHub, ketiga ada Asana, keempat ada Trello, dan kelima ada Microsoft Project. Saya mungkin akan mengambil salah satu saja di antara kelima ini, yaitu yang mungkin terbiasa, yang sering saya dengar yaitu Trello. Di mana Trello itu ibaratnya memungkinkan PM atau Project Manager dapat mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh tim, siapa saja yang sedang mengerjakan apa, dan pekerjaan apa saja sih yang sudah ada dalam sebuah proses. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan maupun materi yang kurang, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.